Saudara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif baru sebesar 10% pada hampir semua barang impor yang masuk ke Amerika. Di samping itu, Trump memberlakukan tarif timbal balik terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia, sebesar 32%. Apa yang mesti dilakukan pemerintah menyikapi kebijakan kontroversial Presiden Amerika Serikat? Ulasannya hadir di catatan Kompas TV berikut ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif baru sebesar 10% pada hampir semua barang impor yang masuk ke Amerika. Di samping itu, Trump memberlakukan tarif timbal balik terhadap sejumlah negara termasuk Indonesia. Trump mengklaim Indonesia menerapkan tarif sebesar 64% untuk barang-barang dari AS. Amerika kemudian mengenakan tarif sebesar 32% terhadap barang-barang Indonesia yang dijual di Amerika Serikat. Trump bilang Amerika Serikat akan menggunakan uang yang dihasilkan dari tarif untuk mengurangi pajak dan membayar utang nasional. In a few moments, I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. Very simple, can't get any simpler than that. Dunia langsung merespons perlakuan Trump. Tiongkok adalah negara yang paling keras merespons kebijakan Trump. Tiongkok bersumpah akan membalas perlakuan Amerika yang suka-suka mengenakan tarif. Uni Eropa juga bilang ini adalah pukulan telak bagi ekonomi dunia. Kemudian Jepang menuding Trump dengan sadar melawan regulasi Organisasi Perdagangan Dunia alias WTO. Kegentingan yang dirasakan pemimpin dunia usai Presiden Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif imbal balik bagi barang impor ke Amerika tidak tampak di dalam negeri. Meskipun Presiden Prabowo telah berkontak via telepon dengan para pemimpin ASEAN, tidak dijelaskan hasil komunikasi itu terhadap tindak lanjut pemerintah Indonesia merespons kebijakan AS. Dari video yang dikirim Sekretariat Kabinet, Prabowo disebut melakukan telewicara dan bertukar pandangan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Sultan Brunei Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr., dan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Presiden Prabowo, jajaran Menteri Perekonomian hingga juru bicara Presiden tidak memberikan pernyataan apapun secara langsung, tetapi hanya berupa siaran pers tertulis kepada media. Salah satunya dalam keterangan tertulis dari Kemenko Perekonomian dikatakan pemerintah Indonesia akan segera menghitung dampak pengenaan tarif Amerika Serikat terhadap sejumlah sektor secara keseluruhan. Pemerintah juga akan melakukan komunikasi dengan pemerintahan AS, termasuk mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan negosiasi langsung dengan pemerintah Amerika Serikat. Memang ini bukan soal benar atau salah dalam respons, tetapi kehadiran Presiden Prabowo di saat krisis sangat ditunggu. Wakil Presiden ke-10 dan 12, Yusuf Kala menilai kebijakan tarif impor yang ditetapkan Donald Trump terhadap Indonesia sebesar 32% cenderung emosional dan kental unsur ekonomi politik. JK meminta pemerintah Indonesia mengklarifikasi pernyataan Presiden AS soal barang dari Amerika yang dijual di Indonesia dikenakan pajak sebesar 64%. Isu ini isu politik sebenarnya, isu ekonomi politik, geopolitiknya yang dia kenakan. Karena itu perang dagangnya itu lebih banyak perang dagang dengan Cina. Dia kenakan Indonesia 30% dengan anggapan bahwa barang Amerika yang masuk ke Indonesia ataupun perdagangan dengan Amerika kita kenakan 64%. Ya. Padahal karena itulah perlu klarifikasi. Padahal yang kita banyak impor ke Amerika itu kan seperti kedelai, gandum, makanan dan sebagainya, itu hampir semua 0% biaya masuknya tarifnya. Jadi tidak benar bahwa kita mengenakan begitu besar. Kebijakan tarif imbal balik Presiden Trump membuat seluruh dunia panik. Banyak pelaku usaha menjadi resah dan bingung. Pengusaha alas kaki serta sejumlah industri tekstil di Kota Mojokerto, Jawa Timur meminta pemerintah menyiapkan upaya proteksi pasar dalam negeri serta membuka peluang pasar di negara lain mengantisipasi dampak perang tarif Trump. Membentengi barang masuk ke Indonesia dengan TKDN mungkin bisa menambah efektivitasnya ya. Jadi kan dengan tingkat kandungannya berapa persen, maka otomatis yang dari luar kan nggak bisa masuk. Usai Presiden Trump mengumumkan kebijakannya, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat langsung melemah dari 16.700 menjadi 16.770 rupiah per dolar Amerika.
Penurunan ini cukup dalam bila dibandingkan dengan nilai tukar rupiah di sesi penutupan pasar modal sebelum libur Lebaran yang masih di level Rp16.556 per dolar Amerika. Melemahnya nilai tukar rupiah tentu akan merembet ke sektor real. Pelaku industri yang sudah dibebani kenaikan biaya ekspor semakin tertekan lagi oleh kenaikan harga bahan baku dari luar negeri yang semakin mahal. Akibatnya, kemampuan produksi turun dan berlanjut terjadinya PHK. Tim Liputan Kompas TV. Kondisi APBN yang sudah tekor 31,2 triliun rupiah per Februari 2025 diragukan banyak pengamat cukup kuat menopang upaya mitigasi yang akan dilakukan. Situasi ini menjadi ujian bagi kepemimpinan Presiden Prabowo di bidang ekonomi. Presiden dan tim ekonomi harus mampu merumuskan kebijakan yang bisa menyelamatkan Indonesia. Mengirim delegasi ke Amerika untuk bernegosiasi langsung adalah langkah yang baik, termasuk juga melibatkan ASEAN untuk melakukan perundingan secara kolektif dengan Amerika. Tetapi publik juga menunggu rumusan kebijakan ekonomi di dalam negeri sebagai upaya penyelamatan industri terdampak, sekaligus menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. Saat ini Indonesia memiliki keterbatasan dana dalam melakukan mitigasi. Banyak dana investasi pergi keluar dan jumlah utang sudah cukup tinggi. Salah satu kebijakan yang sebaiknya dipertimbangkan adalah mengevaluasi kembali alokasi dana bagi program-program populis dan dialihkan kepada program yang mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pengalokasian ulang dana ini juga dapat memperbesar ruang fiskal agar ekonomi kita tidak rentan terhadap kondisi ekonomi global, terutama dalam mengantisipasi perang dagang pasca penerapan kebijakan tarif timbal balik Trump. Demikian catatan Kompas TV kali ini, kita jumpa lagi pekan depan.